Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel akuntansi forensik yang berjudul Corporate Governance Performance and Financial Statement Fraud Evidence from Malaysia. Kelompok kami terdiri atas 5 anggota. Yang pertama Nurzaki Abdul Karim, saya sendiri. Yang kedua Mega Shivana, kemudian Atiatul Nikmah, kemudian Dina Anggara, yang kelima Dini Kurniasih. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu meninjau kinerja praktik tata kelola perusahaan di Malaysia dari awal abad ke-21 hingga saat ini. Kemudian metodologi yang digunakan yaitu menggunakan temuan survei yang dihasilkan dari CG Watch Report 2002 sampai 2018. Kemudian temuan, perusahaan di Malaysia telah mendapat manfaat dari peraturan yang baik melalui reformasi tata kelola perusahaan. Kemudian implikasi praktis, temuan penelitian ini relevan dengan para stakeholder untuk menghasilkan perbandingan yang lebih informatif dan tepat waktu. Kemudian nilai orisinalitas, studi ini merangkum temuan yang dihasilkan dari CG Watch Report berkala dari tahun 2003 hingga 2018. Yang selanjutnya, introduction, tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan yang lemah adalah alasan dibalik penipuan pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal serta kualitas pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan di Malaysia. Pelaporan keuangan di Malaysia telah mengadopsi pelaporan keuangan Malaysia Financial Reporting Standard atau MFRS. MFRS adalah standar yang sepenuhnya disesuaikan dengan kerangka kerja IFRS, meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelaporan keuangan di Malaysia. Yang selanjutnya, pencegahan penipuan. Aturan-aturan yang disusun Malaysian Code of Corporate Governance atau MCCG signifikan berkontribusi mempengaruhi dan bertindak sebagai mediator yang mengendalikan dalam mencegah penipuan pernyataan keuangan di Malaysia. Bagian selanjutnya menjelaskan mengenai literatur review. Di sini menjelaskan mengenai the overview of corporate governance in Malaysia. Yang pertama adalah Malaysian Code of Corporate Governance. Sejak didirikan pada tahun 1993, SCM konsisten untuk memperkuat kerangka peraturan tata kelola perusahaan. MCGG diterbitkan tahun 2000 sebagai bentuk komitmen pemerintah dan sektor swasta untuk mempromosikan standar tata kelola perusahaan yang baik di Malaysia. Pada tahun 2011, untuk mendorong internalisasi budaya tata kelola yang lebih baik, sehingga dibentuklah nominasi komite. SCM menerbitkan prioritas strategis tata kelola perusahaan tahun 2007 sampai 2010 yang berfokus pada 5 prioritas. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kerangka peraturan tata kelola perusahaan. Yang kedua, memperkuat ekosistem tata kelola perusahaan. Yang ketiga, mempromosikan keragaman gender yang lebih besar di dewan. Dan yang keempat, ada menanamkan budaya tata kelola perusahaan di awal siklus hidup perusahaan dan di kalangan pemuda. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pemantauan praktik tata kelola perusahaan dan aktivitas pemegang saham. Pada bagian selanjutnya akan menjelaskan mengenai isi Dewan Direksi dan klasifikasi Komite Audit dalam praktik terbaik MCCG di Malaysia. Literaturnya selanjutnya menjelaskan mengenai Dewan Direksi. Menurut Bisley tahun 1996 yang melakukan studi perintis tentang perusahaan pemerintahan dan penipuan laporan keuangan. MCCG menyatakan bahwa dewan yang efektif memastikan tugas yang dilaksanakan mencakup masalah perencanaan, evaluasi, dan penerapan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Selain itu juga Dewan memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MCCG dan Bursa Malaysia menyatakan bahwa anggota Dewan harus memiliki jumlah direktur eksekutif dan non-eksekutif yang seimbang agar tidak ada kelompok yang mendominasi. Selain itu, Dewan juga harus memiliki keterampilan, keahlian, integritas, pengalaman, dan kehadiran serta ketidakhadiran Dewan harus diungkap dalam laporan tahunan. MCCG menyarankan agar terdapat orang yang berbeda untuk memegang antara posisi ketua dan CEO. Hal ini dikarenakan untuk memberikan keseimbangan kekuasaan dan otoritas. Karena jika adanya dualitas, maka akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan menjadi menurun. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai komite audit. Menurut Munus Isquiados dan kawan-kawan tahun 2019, menyatakan jika terjadi keruntuhan perusahaan, orang tidak boleh mengabaikan pentingnya kualitas audit. Pada tahun 1994, Bursa Malaysia menganggap perlu untuk umum membentuk komite audit. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan sistem pemantauan proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Menurut MCCG, Ketua Komite Audit dan Dewan tidak boleh sama. Selain itu, Komite Audit harus memiliki keterampilan yang diperlukan dan melaksanakan audit secara objektif dan independen. MCCG menekankan bahwa Komite Audit harus melakukan tinjauan mendalam terhadap triwulan dan akhir laporan keuangan dan menawarkan jaminan kepatuhan semua standar akuntansi dan persyaratan hukum. Selain itu, Komite Audit harus bertanggung jawab atas isu-isu mengenai masalah yang sedang berlangsung, perubahan audit atau penyesuaian, serta kebijakan dan praktik akuntansi dalam pelaporan keuangan. ISA 240, The Auditor's Responsibility Relating to Fraud in an Audit of Financial Statement, menyoroti auditor bertanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi setiap penipuan laporan keuangan. Dan auditor harus menyadari kegiatan yang mengarah ke penyesuaian akuntansi ilegal. Ya, selanjutnya ada metodologi pengambilan sampel dan pengumpulan data. Pada penelitian ini membahas kinerja campuran praktik tata kelola perusahaan di negara Malaysia yang meliputi temuan yang dihasilkan dari laporan tata kelola perusahaan secara berkala, yaitu CG Watch dari tahun 2003 sampai 2018. Dan sejak tahun 2003 tersebut, Credit Lyonnais Securities Asia telah bekerja sama dengan Asian Corporate Governance Association untuk menerbitkan laporan tata kelola perusahaan setiap 2 tahun di bawah publikasi bernama CG Watch. Kedua perusahaan tersebut menghasilkan 9 laporan yang terdiri dari 12 pasar dari negara-negara di Asia Pasifik, yaitu ada Malaysia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Australia, dan Jepang. Dan hasil kolektif dari negara Malaysia yang digunakan oleh penelitian ini. Nah, skor untuk setiap kategori tata kelola perusahaan tersebut diskalakan antara 1 sampai dengan 10. Selama bertahun-tahun, survei melibatkan pertanyaan yang ketat diisi oleh CLSA dan sistem penelitian berubah selama bertahun-tahun untuk mencapai survei sebaik mungkin, dengan tujuan untuk menarik rekomendasi yang lebih baik kepada pemangku kepentingan yang ditargetkan. Ada pula contoh pertanyaannya, yaitu ada dipisahkan, digabungkan, dihapuskan, dan ditambahkan. Saya, Dela Anggara, NIM 151, akan melanjutkan pemaparan gambar umum artikel ini yang berjudul Corporate Governance, Performance, and Financial Statement Fraud, Evidence from Malaysia.
Nah, selanjutnya yaitu hasil analisis. Yang pertama, rata-rata skor atau nilai tata kelola perusahaan. Berdasarkan grafik, rata-rata skor tata kelola perusahaan dari tahun 2000 hingga tahun 2018 dengan skala 1 sampai 10 menunjukkan perpaduan antara pergeseran data ke atas dan ke bawah dari waktu ke waktu. Berbagai peristiwa penting yang terjadi di Malaysia secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi skor tata kelola perusahaan. Misalnya, implementasi dan penegakan inisiatif tata kelola perusahaan baru diperkenalkan pada tahun 2001 dan implementasi ini hanya stabil sampai tahun 2003. Selain itu, skor CG atau Corporate Governance pada tahun 2007 meningkat perlahan seiring dengan terjadinya amandemen hukum perusahaan. Meskipun beberapa penipuan laporan keuangan tercatat di perusahaan besar dan perusahaan yang populer, skor tata kelola perusahaan secara konsisten meningkat hingga tahun 2014. Nah, peningkatan yang stabil menunjukkan bahwa masalah tata kelola perusahaan selalu dipantau secara ketat untuk meminimalkan pengaruh negatif terhadap operasi perusahaan lain. Peningkatan ini juga dimungkinkan dari implementasi lanjutan dari Corporate Governance Blueprint pada tahun 2011. Selanjutnya, hasil analisis 4.2 sampai 4.6 akan menguraikan pola rata-rata skor tata kelola perusahaan dengan 5 kategori skor tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu aturan dan peraturan atau regulasi. Yang kedua, penegakan. Yang ketiga, lingkungan politik atau peraturan. Yang keempat, adopsi IGAAP. Dan yang terakhir, budaya tata kelola perusahaan. Yang pertama, 4.2 aturan dan peraturan. Lingkungan tata kelola perusahaan di Malaysia menghadapi perkembangan yang berkelanjutan. Hal ini merupakan sebuah tanda untuk beradaptasi dengan perubahan global. Pertumbuhan yang konsisten ini dimungkinkan melalui revisi berbagai persyaratan peraturan, termasuk menunjukkan Dewan Direksi, Komite Audit, dan standar akuntansi untuk memastikan praktik tata kelola perusahaan Malaysia berada di arah yang benar. Grafik telah menunjukkan bahwa nilai corporate governance, peraturan, dan perundang-undangan tetap statis dari tahun 2000 sampai hingga tahun 2003. Nilai tersebut juga lebih tinggi dari nilai rata-rata corporate governance. Hal ini membuktikan bahwa peraturan dan regulasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai rata-rata corporate governance yang positif. Nah, setelah tahun 2003, skor tersebut menurun hingga tahun 2007 dan kemudian mencapai di bawah rata-rata skor corporate governance meskipun ada perubahan skor corporate governance secara keseluruhan. Alasan dibalik peraturan dan regulasi ini tidak mencapai skor tertinggi pada tahun 2002 dan 2003 meskipun peningkatan penegakan dan keahlian yaitu karena masalah satu krisis Malaysia Development Berhad. Selanjutnya 4.3 yaitu penegakan. Nah, penegakan sendiri adalah tanda penerapan MCCG yang lebih ketat di suatu negara. Beberapa penipuan manajemen dan keuangan terdeteksi melalui penegakan yang lebih ketat. Malaysia menganggap serius masalah tata kelola perusahaan, sebagaimana dibuktikan melalui vonis bersalah individu yang bisa menghadapi pengadilan, bahkan membayar denda dan waktu penjara untuk kejahatan sekuritas. Namun, dari awal tahun 2010 hingga tahun 2018, peningkatan sebesar skor penegakan positif dan ditingkatkan. Nah, menariknya, peningkatan skor penegakan mendekati skor rata-rata tata kelola perusahaan. Skor ini menunjukkan level yang sebenarnya kemajuan yang dibuat oleh regulator dalam mendapatkan kepercayaan investor di pasar Malaysia. 4.4 Lingkungan politik dan peraturan. Sama dengan halnya dengan negara lain, Malaysia menghadapi beberapa masalah politik yang mempengaruhi warga dan investornya. Dari awal tahun 2000 hingga tahun 2005, skor lingkungan politik dan peraturan di bawah rata-rata, tetapi meningkat hingga melebihi rata-rata skor tata kelola perusahaan. Bahwa peningkatan positif ini menandakan bahwa perusahaan mengambil masalah transparansi dan akuntabilitas secara serius. Namun demikian masih ada keraguan tentang efektivitas sistem regulasi yang menyebabkan
skor atau nilai sedikit menurun pada tahun 2007, tetapi tetap di atas rata-rata skor tata kelola perusahaan. Selanjutnya 4.5, adopsi prinsip akuntansi yang berlaku umum internasional. Penerapan IGAAP membuktikan bahwa perusahaan di suatu negara terus berupaya untuk memastikan standar pelaporan lokal selaras dengan standar internasional. Di Malaysia, IFRS telah dipromosikan sejak tahun 2004. Skor atau nilai untuk adopsi IGAAP terus-menerus di atas rata-rata skor tata kelola perusahaan. Selama bertahun-tahun, Malaysia telah berada di depan atau di atas negara Asia lainnya dalam mengadopsi pendekatan internasional. Malaysia mengadopsi sepenuhnya IFRS pada awal tahun 2012 dan penurunan skor pada tahun 2004 mengikuti penurunan skor rata-rata tata kelola perusahaan yang terjadi pada tahun yang sama. Kemudian dengan penegakan yang sama, lebih ketat penegakan hukum dan perjuangan keuangan dan operasional yang dihadapi oleh beberapa perusahaan publik. Saat ini, adopsi nilai IGAAP stabil selama lebih dari 1 dekade dan mempertahankan skor tata kelola perusahaan di atas rata-rata selama tahun-tahun terakhir ini. Yang terakhir 4.6, budaya tata kelola perusahaan. Pada tahun 2002 dan tahun 2003, skor budaya tata kelola perusahaan adalah di atas rata-rata skor tata kelola perusahaan. Laporan CG Watch atau laporan Corporate Governance Watch menyatakan bahwa banyak bentuk-bentuk substansi di antara perusahaan dan lemahnya keterlibatan investor institusional. Setelah tahun 2003, nilai budaya tata kelola perusahaan turun di bawah rata-rata. Nilai yang lebih rendah sebagian disebabkan oleh penetrasi investor yang rendah ke perusahaan Malaysia. Nah, selama tahun-tahun itu, perusahaan didorong untuk melakukan dialog yang berarti dengan pemegang saham yang ada dan calon investor untuk mendapatkan persetujuan mereka. Selanjutnya, pemaparan gambaran umum artikel ini tentang conclusion atau kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya Dini Kurniasi. Terima kasih. Selanjutnya discussion. Yang pertama, kinerja tata kelola perusahaan di Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian, Malaysia telah memperoleh peningkatan yang signifikan di sebagian besar kategori. Menurut CLSA dan ACGA, Malaysia diakui sebagai pemenang tertinggi dari survei top-down serta CLSA bottom-up tahun ini. Selain itu, dalam konteks pemeringkatan pasar berdasarkan 12 negara, Malaysia naik dari peringkat ke-7 pada tahun 2016 menjadi peringkat ke-4 selama tahun 2018. Pencapaian tersebut terjadi karena lembaga yang bertanggung jawab dan badan pengatur menerapkan penegakan yang serius, peninjauan berkala yang agresif terhadap kode tata kelola perusahaan, serta keprihatinan dan pola pikir warga terhadap pemerintah. Discussion yang kedua, penipuan laporan keuangan dan kinerja tata kelola perusahaan. Pembentukan MCCG oleh SCM membantu memastikan mekanisme tata kelola perusahaan, membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari informasi laporan keuangan yang andal dan bebas penipuan. Meskipun survei mengungkapkan bahwa Malaysia berada di peringkat nomor 1 di Asia karena memiliki aturan dan regulasi paling banyak untuk tata kelola perusahaan, Malaysia memiliki peringkat rata-rata mengenai penegakan. Oleh karena itu, kehadiran tata kelola perusahaan yang kuat sangat penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan lebih lanjut. Selanjutnya, conclusion 1. Skor tata kelola perusahaan Malaysia 2018 menunjukkan bahwa Malaysia telah meningkat dibandingkan dengan negara lain, termasuk Australia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Thailand, India, Jepang, Korea, Cina, Filipina, dan Indonesia. 2. Kemungkinan isu endogenitas yang biasanya dibahas dalam studi corporate governance tidak dibahas dalam penelitian ini. 3.
Penelitian ini memberikan evaluasi kinerja pada praktik tata kelola perusahaan di Malaysia dan skenario penipuan laporan keuangan negara tersebut. 4. Penelitian masa depan harus mempertimbangkan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja tata kelola perusahaan di Malaysia dengan kinerja tata kelola perusahaan di negara-negara lain di Asia. Kemudian bagian selanjutnya kita masuk ke telaah artikel. Yang pertama, telaah abstrak. Secara umum, abstrak dapat menggambarkan artikel secara keseluruhan. Kemudian teknik pengumpulan data sudah dijelaskan dengan baik. Yang ketiga, isi dari metodologi dan nilai orisinalitas masih sama. Kemudian telaah introduction. Yang pertama, terdapat fenomena gap dan telah disajikan secara jelas. Yang kedua, belum ada research gap. Kemudian, belum dijelaskan mengenai alasan pemilihan sampel dan data. Selanjutnya adalah telaah literatur review. Yang pertama, tidak ada pernyataan grand theory. Yang kedua, tidak ada pernyataan hipotesis. Yang ketiga, literatur review mengenai variabel mudah dipahami. Dan yang keempat, tidak ada gambar model penelitian. Ya, selanjutnya ada telaah metodologi. Yang pertama, pengambilan sampel dan pengumpulan data dijelaskan secara garis besarnya saja, tidak secara spesifik. Yang kedua, tidak terdapat penjelasan tentang definisi operasional dari variabel-variabelnya. Yang ketiga, tidak dijelaskannya desain penelitian apa yang digunakan oleh peneliti tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan telaah result atau hasil analisis artikel ini dari kelompok kami. Yang pertama, hasil analisis dalam artikel ini telah disajikan dengan cukup jelas dan rinci. Yang kedua, deskripsi hasil analisisnya sudah baik dengan disertai grafik untuk setiap kategori skor tata kelola perusahaan dan rata-rata skor tata kelola perusahaan dari tahun 2002 hingga tahun 2018. Yang terakhir, penjelasan hasil analisis yang dipaparkan dalam artikel ini mudah untuk dipahami. Hal ini karena istilah-istilah yang digunakan dalam hasil analisis artikel ini sudah populer atau umum bagi kami. Sekian. Telaah discussion. 1. Diskusi yang disajikan telah menjelaskan keseluruhan dari hasil penelitian. 2. Diskusi disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Telaah conclusion. 1. Kesimpulan yang disajikan telah mencakup keseluruhan isi. 2. Kesimpulan disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. 3. Terdapat saran untuk penelitian di masa depan. Dan 4. Belum terdapat penjelasan terkait keterbatasan dari penelitian ini. Telaah artikel secara umum. 1. Secara keseluruhan artikel telah disajikan dengan baik. 2. Gaya bahasa dalam artikel cukup mudah untuk dipahami, meskipun penulis bukan berasal dari Indonesia. 3. Referensi yang digunakan sudah beragam. Baik, sekian pemaparan gambaran umum dan telaah artikel dari kelompok kami. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat dipahami dan berguna bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.